Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Sayuda. Saya berasal dari Klaten, Jawa Tengah. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Apakah semuanya sehat? Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai jajanan sehat. Nah, ini jajanan sehat. Nah, oke. Kita saksikan sebuah gambar yang ada pada layar ini. Apa yang Anda pikirkan pada tampilan pada gambar di layar ini? Oke. Nah, memilih jajanan yang aman untuk dimakan. Nah, ini ada gambar yang kiri bawah. Kalau kita makan jajanan kotor, pasti kita bisa menjadi sakit perut, diare, muntah-muntah, dan demam. Nah, yang gambar kanan bawah, oleh karena itu, biasakan membeli pangan jajanan di tempat yang penjualnya rapi dan bersih, tempatnya tidak kotor dan tidak banyak lalatnya dan debunya. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita lanjutkan. Nah, kita membeli di kantin sehat. Nah, itu solusinya. Nah, apa tuh itu jajanan sehat? Apa saja ya berbahayanya? Dan bagaimana cara memilih jajanan yang sehat. Oke, nah 3 hal itu akan kita bahas dalam PowerPoint yang akan saya sampaikan. Apa itu jajanan sehat? Nah ini jawabannya. Jajanan sehat yaitu jajanan yang bergizi dan tidak mengandung jajanan yang berbahaya. Oke, apa itu zat yang berbahaya? Nah, oke, ini akan kita bahas. Zat berbahaya. Wow, apa itu zat berbahaya? Oke, teman-teman ada yang tahu tidak? Nah, zat berbahaya yaitu tambahan makanan dari luar yang tidak diterima oleh tubuh dan menimbulkan gangguan kesehatan. Nah, contoh zat yang berbahaya yaitu yang pertama pewarna. Nah, pewarna itu ada banyak macamnya. Ini saya hanya menyebutkan 2 yaitu rodamin B atau pewarna tekstil untuk warna merah. Biasanya, nah teman-teman kalau membeli ojek ataupun bakso, nah itu pakai saus. Nah, hati-hati ya, harus memakai saus yang benar-benar halal. Kalau tidak, itu sausnya sangat berbahaya sekali. Nah, biasanya itu berasal dari bahan tekstil. Terus yang kedua yaitu methanyl yellow. Nah, itu digunakan untuk pewarna kuning pada tahu dan kerupuk ataupun yang lainnya. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, yang kedua yaitu pemanis buatan. Nah, biasanya teman-teman kalau membeli es itu yang harganya sangat murah, misalnya 500 dapat banyak sekali. Nah, itu perlu dicurigai. Karena apa? Karena itu bisa jadi menggunakan pemanis buatan. Nah, biasanya menggunakan sakarin ataupun sirup murahan. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Jadi teman-teman harus bisa memilih mana kira-kira yang aman untuk dikonsumsi. Selanjutnya yaitu pengawet. Nah, ini yang sering teman-teman jumpai di jajanan yang cepat saji ataupun yang disajikan kurang yang sangat menarik bentuknya atau warnanya. Nah, itu biasanya berasal dari boraks dan formalin. Maksudnya ada campuran tambahan boraks dan formalin. Nah, biasanya boraks dan formalin ini digunakan untuk pengawet makanan. Nah, ini ada gambarnya, kita bisa dilihat. Nah, itu hati-hati ya teman-teman ya. Kalau ingin membeli sebuah makanan, kita harus melihat eh, kira-kira makanan ini sehat atau tidak, komposisinya apa aja, terus
masa expirednya kira-kira lama atau tidak. Nah, itu teman-teman harus seleksi dalam memilih makanan ya, supaya teman-teman itu badannya tetap sehat dan tidak terganggu oleh makanan-makanan yang kurang sehat. Nah, bagaimana tipsnya untuk mencari makanan yang sehat? Ya, oke, akan kita bahas. Oke, sebelumnya kita harus mengetahui dulu bahaya jajanan yang tidak sehat. Nah, tadi sudah disampaikan di awal di slide yang kedua, yaitu bisa menimbulkan diare, kemudian sakit perut. Nah, dampaknya ke depannya dapat merusak badan. Nah, hati-hati ya teman-teman ya. Ini kalau misalnya kalian tiap hari mengonsumsi saus yang kurang sehat, itu mungkin sekarang tidak apa-apa. Nah, ke depannya, nah itu yang perlu dikhawatirkan. Jadi teman-teman harus harus bisa mengganti atau memilih makanan kira-kira yang aman untuk dikonsumsi. Nah, ini contohnya. Ini ada teman yang membeli jajanan yang kurang sehat, kemudian dia merasakan sakit perut atau bisa jadi diare. Hati-hati ya. Nah, tips atau cara memilih jajanan yang sehat. Oke, tadi sedikit disampaikan atau dalam slide nomor 2 tadi terdapat dalam gambar. Nah, itu kita harus memilih jajanan yang bersih, tempatnya bersih. Nah, kemudian jauh dari tempat sampah dan got, debu, dan asap kendaraan bermotor. Terus kemudian makanannya tertutup, tidak bekas dipegang-pegang orang. Nah, karena kalau habis dipegang orang itu banyak kumannya, tidak higienis. Terus kemudian tidak terlalu manis dan berwarna mencolok. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau makanan yang minuman atau makanan yang warna mencolok itu perlu dikhawatirkan atau perlu diperhatikan. Nah, karena biasanya itu berasal dari bahan-bahan kimia. Kemudian makanan sehat itu biasanya masih segar, tidak digoreng dengan minyak yang sudah keruh. Nah, kalau kalian membeli nugget ataupun sosis, nah kalian harus memperhatikan minyaknya apakah sudah keruh atau belum. Kemudian tidak mengandung zat pemanis, zat pengawet dan penyedap dan zat pewarna buatan yang sudah saya sampaikan tadi ya teman-teman ya. Kemudian bau tidak apak atau tengik, karena bau yang apak atau tengik itu biasanya sudah kadaluarsa atau sudah masa expirednya habis. Kemudian tidak dibungkus dengan kertas bekas atau koran, karena kertas bekas atau koran itu biasanya banyak kumannya, karena itu dibeli dari biasanya loak-loak yang sudah buku yang sudah tidak dipakai tertimbun sudah lama. Nah, jadinya itu mungkin sangat banyak kumannya. Kemudian dikemas dengan plastik atau kemasan lain yang bersih dan aman. Nah, ini perlu teman-teman perhatikan ya. Kemasannya yang bersih, yang bagus, dan aman. Dan yang terakhir yaitu lihat tanggal kadaluarsanya, karena ini sangat penting sekali. Bisa-bisa kalian kalau membeli makanan yang sudah kadaluarsa itu bisa menyebabkan sakit perut. Nah, itu tadi ya teman-teman ya, bagaimana cara memilih jajanan yang sehat. Oke, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.